Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ajaib, teman-teman. Diserang banyak tuduhan macam-macam, ya. Kubu Pak Jokowi terpecah, kubu yang mendukung dari Pak Ganjar Pranowo, banyak orang mengatakan bahwa akan surut, semua nyebrang ke sebelah. Ternyata teman-teman, ini ajaib ya. Ajaibnya apa? Elektabilitas dukungan ya, dan juga presentasi dukungan Pak Ganjar Pranowo itu malah naik loh. Luar biasa loh teman-teman ya. Kita lihat sama-sama. Nama Ganjar Pranowo masih terlalu tangguh di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketangguhan ini semakin mempersulit Prabowo Subianto dan Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024. Ketangguhan Ganjar Pranowo ini terlihat berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh LSI dan Indikator Politik. Dalam hasil dua lembaga survei ini, Ganjar Pranowo berhasil memberikan jarak yang cukup jauh kepada Prabowo dan Anies. Berikut hasil survei dari LSI di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini Jawa Timur dan Jawa Tengah, teman-teman. Jawa Timur di Jawa Tengah dan DIY. Elektabilitas Ganjar Pranowo berhasil mendapatkan 50,8%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 20,25 dan 10,4. Di Jawa Timur, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 50,2%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 27,4% dan 11,9%. Kemudian berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik. Pada wilayah Jawa Tengah, DIY, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 64%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 26% dan 7,5%. Kemudian di wilayah Jawa Timur, elektabilitas Ganjar Pranowo masih kokoh di angka 44%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 35% dan 12,9%. Angka elektabilitas Ganjar kemungkinan besar akan terus meningkat karena mesin partai dan juga kelompok sukarelawan terus bergerak bersama rakyat untuk menang. Ganjar Pranowo makin harum, semerbak mewangi, makin moncer. Jangan iri ya, jangan iri. Pendukung Prabowo, pendukung Anies, mending kalian berpindah deh dukungannya kepada yang pasti-pasti, yang jelas-jelas saja. Kenapa saya bilang Anies makin moncer? Yang pertama, karena di mana-mana ketika Ganjar Pranowo ini datang berkunjung menyapa rakyatnya, sambutannya luar biasa, tanpa dikomando. Kemudian itu terjadi spontan saja, tidak ada settingan, tidak ada hoax. Jadi yang beredar di medsos semuanya itu real, bukan settingan-settingan kayak yang ono. Itu berarti tanda bahwa Ganjar ini diharapkan menjadi presiden berikutnya. Ganjar ini dicintai oleh masyarakatnya. Makanya kalau dengar Pak Ganjar besok mau ke daerah A, nah warga masyarakat di situ pasti sudah menyusun rencana untuk datang bersama teman-teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Karena mereka sangat mencintai Ganjar itu sendiri. Yang kedua, Gen Z, milenial. Gen Z. Ini kaum ya seperti kita ini ya, kalau bisa dibilang kaum yang agak rewel lah, dalam tanda kutip ya, rewel dalam menentukan banyak hal. Milih pakaian, aduh ayo gini, yang ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini nggak pantas, ini nggak cocok. Seperti itulah intinya rewel seperti itu. Apalagi kalau memilih pemimpin yang tidak kompeten. Ganjar dicintai oleh milenial dan Gen Z. Itu loh, kenapa dia semakin moncer, semakin meroket? Karena kaum muda ini meletakkan harapan masa depan mereka yang penuh dengan tantangan itu ke Ganjar supaya difasilitasi nantinya. Dan mereka nyaman-nyaman aja cerita, ngobrol sama Pak Ganjar. Artinya Pak Ganjar juga memiliki visi dan misi yang sama dengan generasi muda sekarang yang akan mengendalikan pemerintahan 10-15 tahun lagi. Itu kenapa Ganjar itu sekarang itu elektabilitasnya tinggi. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah banyaknya orang tokoh yang pengen menjadi cawapres beliau. Banyak banget yang melamar. Kalau Prabowo, Anies kan nggak ada, nggak sebanyak
Ganjar Pranowo. Duet Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini duet Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini duet yang matang di pohon, tidak karbitan. Matang di segala lini. Mahfud Ganjar Mahfud. Saya mau milih Prof Mahfud sama Pak Ganjar, asal Harun Masiku bisa ditangkap. Ini tugas berat buat Pak Mahfud, ya, untuk menangkap Harun Masiku, karena beliau sampaikan penegakan hukum pemerintah sekarang kan lemah. Mudah-mudahan dengan beliau jadi cawapres nanti dan jadi terpilih, saya pesan satu sebagai masyarakat: tangkap Harun Masiku. Bukan Ganjar, Prabowo, bos. Boleh. Biasa aja kali, bos. Punya capres aki-aki aja sampai segitunya. Ya Ganjar dong, Ganjar. Ganjar coy, Ganjar. Ganjar, ya. Saya bertahun-tahun bersama dengan dia di Komisi 2. Nah, semoga kalian dengar ya prestasi-prestasi Ganjar yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Dan kebanyakan orang yang bertanya, apa sih prestasi Ganjar sehingga PDIP bahkan Megawati itu ingin mencalonkan Ganjar? Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya selalu ditanyakan apa prestasi Ganjar, bisa dirubah pertanyaan itu kalau bisa ditanyakan kepada Prabowo, yang dimana dia pernah dipecat ketika pada saat dia masih di Angkatan Darat. Ataupun ke Anies, pertanyaannya apa prestasi Anies? Mungkin hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawab, karena Presiden Jokowi pernah memecat Anies itu sebagai Menteri Pendidikan. Let the people of the world Ini waktu see all of us here in the Great to see Mr. Anies Baswedan talk about Palestine freedom today in Monas. Teman-teman, luar biasa. Pak Anies keren kan bahasa Inggrisnya. Mantap. Yang luar biasa adalah di depan kerumunan orang yang hari ini membela Palestina, ya, Pak Anies tampil dengan bahasa Inggris. Itu menyampaikan pesan luar biasa ke dunia internasional. Pada saat yang sama kita tidak melihat Ganjar. Karena apa? Ganjar sudah bicara jauh sebelum kejadian ini terjadi. Meskipun Ganjar melihat perspektif konstitusi, dan karenanya ia mengambil risiko sampai elektabilitasnya turun. Pengaruh penolakannya terhadap tim Israel, pertaruhan yang luar biasa berlaga pada Piala U20 beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya Ganjar, karena pembelaannya terhadap Palestina yang selaras dengan konstitusi dan perjuangan partainya itu, ya, kemudian menjadi kambing hitam atas kegagalan pegelaran Piala U20. Padahal menurut informasi memang sudah diketahui itu tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Jadi bagus tuh momennya untuk menaikkan elektabilitas seseorang yang pengen jadi cawapres dan akhirnya gagal belakangan, dan menjatuhkan elektabilitas Ganjar serta PDIP. Tapi apapun itu, suara Pak Anies harus kita hormati, tapi juga nyali Ganjar Pranowo yang saat itu belum menjadi capres, ya, baru bakal calon presiden, ya, atas nyalinya untuk bersuara pada saat itu, dan kemudian sampai dibully oleh banyak anak-anak muda yang tidak paham sejarah, itu ya, termasuk saya sebenarnya membuli, tapi bully saya bukan karena dia menolak Piala U20, tetapi mengkritisi kebijakan Indonesianya. Saya membuli cara Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina yang masih pakai cara-cara lama. Jadi bukan membuli Pak Ganjar sebenarnya, ya, tapi mengkritik kemudian ya cara pandang politisi kita, cara pandang negara kita dalam penyelesaian Palestina. Tapi dalam sikap membela Palestina ini, setidaknya secara ideologis, menurut kewajiban partainya, menurut juga konstitusi Indonesia, dia berani bersuara meskipun itu mempertaruhkan elektabilitasnya. Saat itu tidak banyak orang yang mau berbicara, apalagi yang pengen maju-maju pilpres ini tidak terdengar suaranya. Gak ada yang tapi berani selain ini, Ganjar. Ketika apa yang dikritik oleh Ganjar terhadap Israel kejadian, maka
muncullah yang lain-lain untuk kemudian menunjukkan personanya, dan sah-sah saja. Salam waras, dan mari kita berdoa untuk kemerdekaan Palestina, tapi juga berdoa supaya pemerintah kita ini dan masyarakatnya itu terbuka pikirannya, supaya pendekatan pembebasan Palestina itu tidak lagi mengedepankan hanya bela satu pihak. Indonesia kan mengakui solusi dua negara. Ya, artinya Indonesia harusnya menempatkan Israel juga sebagai negara dan Palestina sebagai negara. Dengan begitu Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Israel dan punya tekanan lebih kuat, misalnya dengan memulangkan kedutaannya, duta besarnya misalnya, atau mengirim nota protes langsung ke Israel. Dengan mengatakan Indonesia mengakui dua negara tetapi hanya membela Palestina, ya, maka kemampuan diplomasi Indonesia itu jelas menjadi berkurang. Makanya ya dulu ketika Gus Dur berusaha melakukan pendekatan, ya tapi di dalam negeri, konteks masyarakat kita itu kan pokoknya bela Palestina, tolak Israel. Nah, padahal dalam logika Gus Dur, kalau cara yang biasa kita lakukan itu tidak berhasil, maka harus berubah caranya. Yaitu apa? Kalau mau mendamaikan dua orang, ya dua orang itu diajak bicara. Bukan kemudian kita katakan mau membela satu orang, tetapi kita tidak mengajak yang lain untuk berbicara. Dan menurut informasi dalam catatan di 2021 atau 2020, meskipun dibantah ya, saat itu Pak Prabowo juga konon kabarnya sudah menjalin kontak bersama dengan pihak dari Israel, dan Israel membocorkan itu ke media dengan menunjukkan bahwa ada peran-peran Prabowo Subianto untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan meskipun hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Israel secara resmi belum ada, faktanya banyak kok di belakang layar ya kerjasama dengan Israel, terutama di bidang pertanian, militer, dan perdagangan. Hanya senyap-senyap saja. Itu yang saya katakan kenapa kita itu kadang-kadang masih ya bisa dibilang dalam tanda petik munafik gitu ya. Kita katakan tidak butuh tapi satu sisi butuh. Dan kalau kita mau membebaskan Palestina, mendorong kemerdekaan Palestina, jalan satu-satunya adalah merubah cara yang selama ini kita lakukan. Apa cara yang selama ini kita lakukan? Kita hanya berdemonstrasi, kita hanya protes di PBB sebagai negara, misalnya begitu ya. Tetapi faktanya tidak berubah situasinya. Karena apa? Karena kita tidak melakukan perubahan cara. Anda pun dalam hidup di dalam menyelesaikan masalah. Kalau cara yang sudah berulang kali dilakukan diplomatik dengan Israel, saya masih kurang setuju kawan ya. Untuk mengatasi masalah. Kurang setuju. Ya, begitupun soal Palestina. Kecuali ada perlu pendekatan titik tawar baru, di mana perlu perspektif baru. Kalian dalam, damai. Ya, kita mau memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagaimana kerjasama dari konstitusi kita, itu baru bahwa titik tawar, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Padahal Israel juga ingin sekali bekerja sama dengan Indonesia. Itu menjadi titik tawar. Free Palestine, free for Gaza. Salam. Kita nggak setuju soal itu ya. Tapi presiden kita adalah runner up-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Bang EF Saifullah Fatah. Saya tidak setuju dengan statement beliau karena apa? Seakan-akan sudah mengetahui siapa yang menjadi calon presiden nanti, runner up atau Ganjar nomor 1 di putaran pertama yang jadi presiden runner up. Tetaplah jadi manusia, jangan jadi Tuhan zaman. Jadi mendahului yang akan terjadi itu tuh gak boleh. Kalau masih kata-kata insya Allah siapa tahu gak apa-apa. Tapi kalau meyakini bahwa nanti presidennya harus runner up, yang jadi presiden itu ya tetap saya salahkan. Karena tidak boleh, kita ini menjadi Tuhan gak boleh. Kalau masih kata-kata didahului dengan insya Allah, berarti itu tidak mendahului kehendak Tuhan. Tapi Anda dengan yakin sekali Ganjar di putaran pertama memang nomor 1, tapi presiden nanti runner up. Kalau runner up Prabowo ya Prabowo, kalau runner upnya Anies ya Anies presiden. Tidak boleh kata-kata seperti itu. Sampean itu berarti ingin mendahului Tuhan. Tapi kalau udah Allah berkehendak kun fayakun, tidak ada yang nggak mungkin. Mau Pak Prabowo dibantu dengan Mahkamah Konstitusi, mau Gibran dibantu dengan Mahkamah Konstitusi, dibantu orang yang lagi berkuasa. Tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, Pak Ganjar jadi insya Allah jadi. Nah begitu, tidak boleh seakan-akan udah memastikan hasil akhirnya. Berarti mending nggak usah kompetisi.
mending nggak usah ada pilpres kalau hasilnya sudah bisa ditebak. Karena ada yang dibantu orang yang berkuasa di 2023 ini, ya. Itu masukan saja, Bung Eep. Mungkin Anda lebih pintar dari saya, Anda lebih pandai dari saya, karena saya tahu panjenengan lah yang memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan waktu terjadi Pilgub di DKI Jakarta 2017. Anda menggunakan isu-isu keagamaan yang Anda gunakan. Jadi ya saya nggak kaget lagi, ya. Salam waras, salam NKRI Agama Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan saya tetap tegak lurus, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Merdeka. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tetap kita milih Ganjar, Gama, tetapi tidak harus menghujat Pak Jokowi. Silakan kalau orang lain mau melakukan permainan itu, silahkan melakukan itu. Jawa Timur, Jawa Tengah adalah biasanya menjadi titik, ya, titik di mana orang melihat kemenangan itu ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu berarti sudah saya katakan itu cermin kemenangan secara nasional, karena basicnya adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ketika seorang capres calon presiden itu sudah menguasai daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, melihat dari kontestasi yang telah lalu, itu biasanya teman-teman ya, ini wallahu a'lam bishawab ya, pada Pilpres 2024 itu seperti apa. Tapi kalau melihat Jawa Timur, Jawa Tengah itu menjadi semacam tolak ukur ya kemenangan seorang calon presiden. Dan Ganjar Pranowo ini menurut survei yang terbaru malah meroket di Jawa Timur dan Jawa Tengah karena basisnya di situ. Ya, kita tunggu 2024, tetap dalam politik santun dan santuy teman-teman ya. Kita tunjukkan politik dengan suasana yang adem, damai dan bergembira, karena ini pesta demokrasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.